Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Tawuran perang sarung makan korban remaja di Lampung tewas. Seorang remaja meninggal dunia usai tawuran perang sarung di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Korban berinisial LRF, 14 tahun, meregang nyawa akibat perang sarung yang terjadi pada Senin, 18 Maret 2024, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Salah satu warga Dendi mengatakan saat itu korban terlibat tawuran perang sarung bersama remaja sebaya lainnya. Ia menyebut korban sempat dibawa ke bidan desa Kecapi, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Hanya saja bidan tersebut tidak sanggup menanganinya. Lalu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda. Namun nahas, nyawa korban tidak dapat tertolong. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwajib mengenai penyebab kematian korban. Dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Dari mana? Jelasnya kami sudah terhubung ke rekan kami di lapangan, yakni Domi. Halo Domi. Halo, rekan Fendi. Baik Domi, disebutkan di sana bahwa ada ketegangan antara kedua kelompok remaja tersebut mencapai puncaknya. Lalu bagaimanakah kronologi jelasnya, Domi? Nah, ya, rekan Fendi dan juga Tribuners, saya sempat mewawancarai orang tua korban LRF 14 tahun, siswa SMP Muhammadiyah Pematang yang saat ini duduk di kelas 2 SMP. Nah, menurut keterangan dari orang tua korban, yakni Henry, bahwasanya saat tadi malam, anaknya izin dengan dirinya untuk terawih begitu. Lalu setelah selesai terawih sekitar pukul 8 malam, anaknya tersebut sempat pulang ke rumah, lalu izin dengan beliau bahwasanya dia mau bermain dengan teman-temannya begitu. Lalu saat itu orang tua korban Henry sedang duduk di pos ronda begitu di kampung. Lalu tak selang berapa lama, sekitar pukul setengah 9 malam, ia melihat rombongan dari teman-temannya tadi, teman-teman anak korban tadi, melintas di depan dirinya untuk ke bidan desa gitu, bidan desa Kecapi. Nah, tak selang berapa lama juga ia dikabari oleh teman-teman anaknya bahwasanya korban sudah ada di bidan tersebut. Lalu orang tua korban tersebut, Henry, langsung bergegas ke bidan desa tersebut dan mendapati anaknya sudah lemas begitu. Lalu karena dari bidan desa juga tidak menyanggupi untuk menangani anaknya, mereka menganjurkan ataupun menyuruh orang tua korban untuk membawa anaknya tersebut ke Rumah Sakit Umum Bob Bazar Kalianda. Lalu di pertengahan perjalanan, Henry mengatakan anaknya sudah lemas begitu. Lalu saat perjalanan ke rumah sakit diduga anaknya sudah meninggal dunia. Baik Domi, jadi untuk lebih jelasnya belum ada keterangan dari pihak kepolisian bagaimana para remaja tersebut melakukan aksi kejinya. Baik, untuk dari kepolisian, pihak Polres Lampung Selatan, yakni
Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin bersama dengan Kapolsek Kalianda sudah mendatangi rumah korban tadi malam untuk mengucapkan bela sungkawa kepada orang tua korban, dan juga mereka berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut. Namun tadi saya sempat berbicara juga ataupun ngobrol dengan salah satu anggota keluarga dari korban, yakni dari bibinya. Bibinya mengatakan sampai saat ini pihak Polres Lampung Selatan sudah memanggil beberapa temannya yang saat itu bermain dengan korban untuk dimintai keterangan. Namun untuk detail lebih jelasnya berapa jumlah teman yang dipanggil tersebut masih belum jelas begitu. Namun tadi orang tua korban Henry mengatakan anaknya saat itu bermain sama beberapa temannya berjumlah sekitar 5 sampai 6 orang menggunakan 3 motor begitu. Saat orang tua korban tadi sedang bersantai di pos ronda tersebut. Jadi memang belum diketahui apakah pemicu dari perang sarung antar remaja itu ya, Donia? Nah, untuk saat ini penyebab perang sarung tersebut masih belum jelas. Namun dari pihak keluarga korban bahwasanya yang mengatakan saat itu anaknya hanya izin untuk bermain begitu. Baik, Domi. Terakhir, apakah korban sudah diotopsi? Dari mana, Pak? Baik, untuk korban sudah dilakukan visum terlebih dahulu. Lalu dari pihak polisi dan juga rumah sakit menganjurkan untuk korban dilakukan otopsi supaya mengetahui penyebab kematian korban. Lalu informasi dari orang tua korban tadi bahwasanya korban sedang dilakukan otopsi dan sekitar pukul 2 siang nanti selesai diotopsi dan jenazah korban langsung dibawa ke makam yang ada di desanya. Baik, Domi, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Baiklah, Tribuners, mendakapi tawuran perang sarung di Lampung Selatan, kita sudah bersama dengan pengamat hukum yakni Bang Zainuddin. Selamat siang, Bang Zainuddin. Selamat siang, Mbak Fenty.
Gimana kabarnya hari ini Bang Zainuddin? Alhamdulillah baik, Mbak. Seperti yang kita ketahui ya Bang, bahwa kejadian perang sarung ini terjadi di beberapa tempat di Lampung, seperti di Bandar Lampung, Pringsewu, Lampung Selatan, dan juga Lampung Tengah. Ya, motifnya ada yang melakukan perang sarung ini karena membawa sarung berisikan batu atau sarung digulung, diikat di bonggol, lalu ada gear motor, besi atau benda lain dalam buntalan sarung tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang yang di Lampung Selatan. Melihat kejadian perang sarung tersebut, bagaimana dari pandangan Bang Zainuddin sendiri? Kalau sudah memakan korban, tentu saja ini kan peristiwa pidana atau tindak pidana, apalagi ada korban sampai meninggal dunia. Dan kejadian di Lampung kemarin, di Lampung Selatan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia itu bukan kejadian yang pertama selama bulan Ramadan ya. Hari Jumat lalu saya melihat berita ada di Bekasi, ada juga yang meninggal anak karena perang sarung. Sehingga saya pikir ini bukan suatu hal yang harus disepelekan atau disederhanakan, karena sudah menyebabkan menghilangkan nyawa seorang anak manusia. Oleh sebab itu ada peran-peran ya, peran tentu saja dari penegak hukum, peran dari masyarakat, peran pemerintah untuk melakukan berbagai upaya, baik upaya pencegahan maupun upaya penindakan, sehingga korban-korban atau ke depan tidak terjadi ada lagi korban-korban yang selama ini seperti yang terjadi di Lampung Selatan kemarin. Jadi ada upaya-upaya mulai dari pencegahan sampai dengan upaya penindakan. Baik Bang Zainuddin, untuk pelaku kan kebanyakan remaja Bang atau di bawah umur, apakah ada potensi hukum pidana selama berapa lama? Dari teori hukum pidana kan sebenarnya yang disebut dengan anak itu adalah mulai dari dalam kandungan sampai belum berusia 18 tahun. Kalau kita melihat di lapangan kan para pelaku ini rata-rata mereka usia remaja ya, ada SMP, SD, SMA, yang rata-rata saya pikir itu di bawah 18 tahun. Kalau dari sisi hukum pidana memang ada undang-undang perlindungan anak yang memberikan ruang kepada si anak itu kalau melakukan tindak pidana adanya diversi atau dikembalikan kepada orang tuanya. Tapi ada syarat diversi atau pengembalian ke orang tua itu. Yang pertama, kalau dia ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Yang kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kalau yang dilakukannya sudah ancaman pidananya di atas 7 tahun, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain, yang di situ kita bisa lihat di pasal 338 KUH pidana itu ancaman maksimal sampai dengan 15 tahun, tentu saja masuk ke dalam kategori ya tindak pidana umum yang tidak bisa dideversi, tidak bisa diselesaikan atau dikembalikan ke orang tua. Si anak tersebut bisa mengancam nyawa sehingga harus ditindak tegas gitu. Jadi memang peran penegak hukum baik mulai dari melakukan pencegahan sampai melakukan penindakan ini begitu sentral, sehingga selain melakukan upaya pencegahan dengan himbauan, sering-seringlah melakukan ketika ba'da tarawih ya, biasanya kan kejadiannya ba'da tarawih atau ba'da sholat subuh ya, itu dilakukan patroli secara rutin, dan dari pihak masyarakat terutama orang tua itu juga memastikan ya ketika selesai sholat tarawih dari mulai pukul 10 malam itu anaknya sudah pulang ke rumah masing-masing, sehingga anaknya tidak kelayapan atau pergi kemana-mana, sehingga menyebabkan adanya perang sarung itu yang selama bulan Ramadan ini terjadi. Baik Bang Zainuddin, berarti kalau merujuk pada kasus yang di Lampung Selatan ini kan menyebabkan ada yang meninggal dunia. Itu hukumnya berarti 15 tahun penjara, begitu Bang Zainuddin? Itu ancaman ya Mbak ya. Kalau ancaman pidana bisa sampai maksimal sampai dengan 15 tahun. Bisa saja kalau seorang dituntut atau didakwa di persidangan itu kan bisa dengan ancaman atau putusan maksimal, bisa di bawahnya. Atau mau bisa juga dengan ancaman yang lebih dengan misalnya hukuman mati.
Itu kan yang tertera di pasal dengan ancaman maksimal. Bisa lebih rendah dari ancaman maksimal tersebut. Baik Bang, untuk kan dari pihak kepolisian ini juga sudah melakukan sweeping, patroli siang dan malam, namun belum ada efek jerah nih Bang sampai hari ini. Apakah perang sarung ini seolah ada alasan khusus itu dilakukan Bang? Yang pertama begini, jadi ini kan bukan hanya peran dari pihak aparat penegak hukum atau kepolisian ya, jadi memang ada peran masyarakat, dalam hal ini orang tua, peran pemerintah. Bagaimana supaya selama bulan Ramadan ini misalnya pada taraweh atau setelah sholat subuh itu diisi dengan kegiatan-kegiatan di masjid, misalnya dengan kegiatan pesantren kilat, kegiatan kemudian dengan adanya tarhib Ramadan, kemudian dengan adanya tilawah Quran, atau di dalam pesantren kilat itu misalnya diadakan lomba-lomba ya. Ini kan anak-anak remaja, anak ini melakukan itu karena mengisi kekosongan kan, mereka mencari keseruan ya, mencari keseruan, tapi karena masih anak-anak atau remaja, mereka tidak mempertimbangkan dampak yang membahayakan mereka, sehingga sarung mereka ada yang diisi batu, ada yang diisi besi, ada yang diisi senjata tajam biar seru ya, tapi memakan korban. Nah ini yang belum sampai di pola pikir oleh anak-anak remaja, sehingga perlu daripada upaya pencegahan, bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum, tapi juga masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif pada bulan Ramadan. Ya, seperti saya contohkan tadi dengan mengadakan acara pesantren kilat, kemudian pesantren kilatnya diadakan acara lomba-lomba yang seru ya. Kemudian bisa diisi dengan materi-materi baik keislaman ataupun materi-materi yang sifatnya umum yang dapat memberikan daya tarik bagi anak-anak remaja ya, daya tarik sehingga mereka mau ikut kegiatan-kegiatan positif tadi. Karena kalau memang kalau anak remaja ini kan energinya kan tinggi ya, besar ya. Kalau seandainya tidak dicurahkan kepada hal-hal yang positif, maka kegiatan-kegiatan mereka akan cenderung mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang negatif. Berarti memang tidak terlepas dari OPD atau perangkat daerahnya, dan juga paling intinya adalah keluarga ya Bang ya? OPD, ya, RT, peran yang pertama adalah peran dari keluarga. Jadi pastikan orang tua di rumah, pastikan anaknya setelah sholat taraweh itu sebelum pukul 10 atau maksimal pukul 10 malam itu sudah ada di rumah. Atau setelah ba'da sholat subuh, pastikan setelah sholat subuh anaknya telah ada di rumah. Kemudian peran orang tua juga untuk memberikan jalan ya, memberikan masukan, memberikan arahan kepada anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti pesantren kilat, mengikuti lomba-lomba Ramadan, mengikuti tarhab Ramadan, pelatihan-pelatihan ya, yang saat ini saya pikir banyak itu termasuk di media-media sosial ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja masjid misalnya. Baik Bang, terakhir, apakah diperlukan pembinaan khusus Bang untuk remaja yang diamankan oleh polisi saat patroli? Kalau yang anak-anak yang ditangkap, ditahan, tidak terjadi peristiwa pidana di dalamnya ya, mereka hanya main-main kemudian tidak ada korban jiwa misalnya, itu tentu saja perlu dikumpulkan, kemudian diberi nasihat, diberikan masukan, dipanggil kedua orang tuanya ya, agar bisa menasehati anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tapi bagi yang sudah terjadi peristiwa pidana di dalamnya yang telah menelan korban jiwa, apalagi sampai meninggal dunia, tentu saja ya ini harus diusut agar supaya ada efek jerah ya, efek jerah agar nanti tidak terdapat atau tidak terjadi lagi korban-korban berikutnya. Seperti itu Mbak Penti. Baik Bang Zainuddin, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas Abang kembali. Ya, makasih Mbak Penti. Selamat siang. Tribun Lampung Official. Selamat siang dan sampai jumpa.